Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurziana Fetia Dewi, NIM 202410102020 dari kelas Jaringan Komputer D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dalam tugas praktikum jaringan komputer. Sebelumnya, soal yang pertama, lingkarilah dan jumlahkan collision domain dan broadcast domain pada jaringan tersebut. Nah, sebelum menganalisis di mana letak collision domain sama broadcast domain, alangkah baiknya apa sih broadcast domain sama collision domain itu? Collision domain adalah kumpulan dari perangkat lokal area network di mana frame dapat bertabrakan satu sama lain pada media yang sama. Dan broadcast domain sendiri yaitu semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Nah, karakteristik dari collision domain yaitu sebagai berikut. Seluruh port pada satu hub terdiri dari satu collision domain. Yang kedua, setiap port pada switch terdiri dari satu collision domain. Dan yang ketiga, setiap port pada router terdiri dari satu collision domain. Dan apa sih karakteristik dari broadcast domain itu? Yang pertama, setiap port terdiri dalam satu router terdiri dari satu broadcast domain. Satu switch terdiri dari satu broadcast domain, dan satu hub terdiri dari satu broadcast domain. Nah, jadi sekarang kita akan menganalisis di mana sih letak broadcast domain dan collision domain dalam jaringan ini. Yang pertama, saya akan menganalisis di mana letak collision domain dalam jaringan ini. Collision domain dalam jaringan ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di dalam jaringan ini terdapat 9 collision domain. Dan broadcast domainnya terdiri dari 1, 2, 3. Jadi, broadcast domain dalam jaringan ini terdiri dari 3 broadcast domain. Untuk soal yang kedua, tentukan topologi yang digunakan dengan cara melingkari gambar dan berilah keterangan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, di dalam jaringan ini terdapat 2 jenis topologi, yaitu yang pertama topologi bus. Topologi bus sendiri ada di area sini. Dan topologi star sendiri ada di daerah sini. Yang bergaris merah itu termasuk topologi bus, dan yang bergaris biru termasuk topologi star. Serta apa sih kelemahan dan kelebihan dari kedua topologi tersebut? Kelebihan dari topologi star sendiri yaitu paling fleksibel dibandingkan dengan topologi yang lain. Pemasangan workstation yang baru sangat mudah dan tidak mengganggu kerja dari komputer yang lain. Yang ketiga, kontrol terpusat sehingga memudahkan pengecekan kesalahan jaringan. Yang keempat,
kemudahan deteksi kesalahan pada jaringan, karena adanya kontrol terpusat dan satu kabel untuk satu komputer. Yang kelima, apabila satu komputer mengalami masalah dalam jaringan, komputer yang lain tidak akan terganggu. Serta kelemahan dari topologi star yaitu menggunakan biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Yang kedua, jika hub atau switch mengalami kerusakan, maka dapat melumpuhkan jaringan. Yang ketiga, jika jumlah yang terbatas tergantung dari jumlah terminal yang terbatas tergantung dari jumlah port pada hub atau switch. Dan yang terakhir, jika lalu lintas padat, maka jaringan akan melambat. Yang kedua, topologi bus. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari topologi bus itu? Kelebihan dari topologi bus itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, irit kabel, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, sehingga terpusat. Yang kedua, instalasi tergolong cukup mudah, karena layout yang cukup simpel. Yang ketiga, mudah untuk dikembangkan. Karena jika akan menambah klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. Yang keempat, kecepatan pengiriman data yang tinggi. Dan yang terakhir, sangat cocok untuk diterapkan pada jaringan komputer berskala kecil. Nah, selain memiliki kelebihan, mestinya ada kekurangan dari topologi bus ini. Yang pertama, jika terjadi kesalahan, dapat mengganggu komputer lain yang terhubung dengan kabel utama. Yang kedua, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang ketiga, karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. Yang keempat, jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Yang kelima, dibutuhkannya repeater untuk memperkuat sinyal jika jaraknya jauh. Yang keenam, sering terjadi tabrakan data. Yang ketujuh, saling untuk mengidentifikasi kesalahan atau gangguan. Dan yang terakhir, hanya bisa diterapkan pada jaringan yang besar. Untuk soal yang ketiga, faktor apa saja sih yang diperhatikan dalam pemilihan topologi? Dalam pemilihan topologi ada 5 faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya. Biaya, sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam organisasi? Biaya merupakan faktor mendasar untuk memutuskan dengan teknologi seperti apa topologi jaringan akan dibuat. Dalam pembuatan jaringan, maka harus dipertimbangkan biaya dengan peralatan jaringan yang akan dibeli untuk koefisienan dalam pekerjaan. Estimasi biaya yang akan dibutuhkan untuk merancang topologi tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, kecepatan. Maksudnya sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem. Kecepatan pada jaringan sangat erat kaitannya dengan efektivitas dan efisiensi pengalokasian sumber daya bandwidth yang tersedia terhadap kesesuaian kecepatan yang dibutuhkan dalam sistem, serta pemilihan topologi harus disesuaikan dengan kecepatan akses yang kita inginkan. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan menjadi faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan seperti listrik, backup sistem, dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur jaringan sangat dipengaruhi lokasi di mana sistem tersebut dibangun, sehingga perlu diperhatikan juga dalam pemilihan perangkat-perangkat jaringan yang akan digunakan. Misalnya, listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang digunakan. Yang keempat, ukuran atau skabilitas. Ukuran menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan kita terapkan dalam organisasi tersebut. Apakah jaringan itu memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Ukuran dilihat dari sejauh mana infrastruktur jaringan akan dibangun, apakah berskala enterprise dengan memiliki banyak server ataukah tidak. Maksudnya itu ya, sampai seberapa besar ukuran jaringan, apakah jaringan itu memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Dan yang terakhir, konektivitas.
Konektivitas menggambarkan cara akses pada topologi yang akan kita terapkan. Sebagai contoh misalnya, setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database dengan notebook atau thin client. Maksudnya ini apakah user yang menggunakan komputer atau laptop lain terhubung dengan jaringan yang dibuat? Sewaktu-waktu, laptop atau komputer tersebut membutuhkan koneksi ke jaringan tersebut dengan di berbagai lokasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.